Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, berjumpa lagi dengan Ibu Indah di pelajaran SKI ya. Nah, hari ini coba dibuka bukunya di halaman 88. Kemarin Ibu Indah sudah memberikan tugas ya kepada kalian untuk membaca tentang kehebatan Nabi Musa alaihissalam ya anak-anak ya. Nah, Ibu Indah ingin bertanya, apakah kalian sudah membacanya? Nah, kalau sudah membacanya pasti tahu ya yang tentang kehebatan Nabi Musa ini apa saja sih isi dalam ceritanya. Nah, baiklah, yang belum sempat membacanya coba dengarkan Ibu Indah ya. Ibu Indah akan menjelaskan kembali anak-anak ya. Nah, Musa itu merupakan putra dari Imron dan ibunda Yukabat ya anak-anak ya. Nah, ibunya ini itu sangat sayang kepada Musa. Nah, Musa ini itu lahir di kota Mesir bagian Bani Israel ya. Jadi Musa ini lahirnya di kota Mesir ya. Nah, pada saat Musa lahir, Mesir diperintahkan Raja Fir'aun. Jadi pada saat Musa lahir ya, Mesir ini dalam perintah Raja Fir'aun ya. Jadi Raja Fir'aun ini masih berkuasa saat Musa lahir ya. Nah, Raja Fir'aun itu kejam kepada Bani Israel ya. Nah, karena Musanya ini lahir di kota Mesir bagian Bani Israel ya. Nah, jadi pada suatu hari itu datang ahli nujum kepada Fir'aun ya. Jadi datanglah orang yang ahli nujum ya kepada Fir'aun ya. Nah, beliau itu menyampaikan akan lahir bayi laki-laki. Jadi sang ahli nujum ini itu menyampaikan ya anak-anak ya bahwa akan lahir bayi laki-laki ya. Nah, bayi itu akan membinasakan Fir'aun dan kerajaannya ya. Jadi si ahli nujum ini itu menyampaikan bahwa ada seorang bayi laki-laki yang akan membinasakan Fir'aun dan kerajaannya ya. Nah, Fir'aun ini itu memerintahkan membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Nah, jadi dari yang sudah disampaikan oleh ahli nujum ini, lalu Fir'aun ini memerintahkan kepada bawahannya ya, kepada pengawalnya dan seluruhnya itu setiap bayi laki-laki yang baru lahir itu harus dibunuh ya. Berarti jika ada bayi laki-laki yang baru lahir itu langsung dibunuh ya. Nah, pada saat Musa lahir ya, Yukabat itu takut ya. Nah, jadi Yukabat ini takut karena Musa ini adalah anak laki-laki yang baru lahir ya. Nah, takutnya ini karena Raja Fir'aun itu sudah memerintahkan setiap bayi laki-laki itu harus dibunuh yang baru lahir ya anak-anak ya. Nah, lalu Fir'aun itu pasti akan membunuh bayinya ya, karena bayi dari Yukabat ini adalah seorang anak laki-laki ya, bayi laki-laki ya. Nah, dengan tawakal kepada Allah ya, Yukabat ini meletakkan bayi itu dalam keranjang tertutup seperti ini ya anak-anak ya. Jadi Yukabat ini itu meletakkan bayinya ini ke dalam keranjang ya yang tertutup ya. Dan bayi itu dihanyutkan ke sungai Nil ya anak-anak ya. Nah, lihat di sini Yukabat ini menghanyutkan bayinya ya, Musa itu ke sungai Nil ya. Nah, bayi itu ditemukan istri Raja Fir'aun ya. Jadi setelah Yukabat ini menghanyutkan Musa ke sungai Nil, lalu ditemukan ya, bayinya itu ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun ya, yang bernama Asia yang namanya Asia ya. Nah,
Lalu Fir'aun ini memerintahkan agar membunuhnya ya, karena bayi yang ditemukan oleh Asia ini adalah seorang anak laki-laki ya, bayi laki-laki ya. Namun Aisyah ini meminta untuk merawatnya ya. Mungkin Asia ini mau merawat Nabi Musa ya, mau merawat bayi laki-laki ya. Jadi dia ini meminta untuk merawatnya ya. Nah, Asia ini merawatnya ya dan memberi nama Musa ya. Akhirnya Musa itu tinggal di dalam istana Fir'aun ya. Jadi setelah bayi laki-laki itu ya, Musa itu dihanyutkan oleh ibunya Yukabat itu di sungai Nil, lalu ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun ya yang bernama Asia. Lalu Asia ini itu merawat dan memberi nama Musa ya. Lalu Musa ini tinggal di dalam istana Fir'aun ya. Nah, Musa itu hanya mau disusui Yukabat ya. Jadi Musa ini hanya mau disusui Yukabat ya. Nah, Yukabat ini bertemu lagi dengan anaknya ya. Jadi Yukabat ini bertemu lagi dengan Musa ya. Nah, Yukabat ini mendapat upah menyusui dari istri Fir'aun. Jadi Yukabat ini itu mendapat upah ya atau bayaran ya, karena setelah mau menyusui Musa ya. Nah, dia ini mendapat upah dari istrinya Fir'aun yang bernama Asia ya. Nah, Musa itu diasuh oleh Asia sampai remaja ya. Jadi Musa ini diasuh oleh Asia sampai remaja ya. Nah, Musa ini tumbuh menjadi orang yang kuat ya, cerdas dan sabar ya. Nah, berbeda ya dengan Raja Fir'aun yang sangat kejam ya. Jadi Musa ini itu tumbuh dengan cerdas ya, menjadi orang yang kuat dan sabar ya. Nah, jika berkelahi Musa ini selalu menang ya anak-anak ya. Nah, Musa ini itu selalu membela kaum lemah ya. Jadi Musa ini jika berkelahi Musa ini selalu menang ya, dan Musa ini selalu membela kaum lemah ya. Nah, setelah menginjak dewasa ya, setelah usia Musa menginjak dewasa, nah Musa ini beriman kepada Allah ya, lalu berakhlak baik kepada siapapun. Namun Musa itu harus meninggalkan Mesir ya. Ya, di sini ada anak muda yang sedang meninggalkan kota kelahirannya ya. Nah, kenapa harus meninggalkan Mesir? Nah, karena Fir'aun itu hendak menangkapnya ya anak-anak ya. Karena Musa ini ketahuan telah membunuh seseorang dari kaum Fir'aun. Jadi Musa ini kenapa meninggalkan Mesir? Karena Musa ini ketahuan ya anak-anak ya telah membunuh seseorang dari kaum Fir'aun. Jadi Fir'aun ini hendak menangkapnya ya. Nah, saat peristiwa itu terjadi ya, nah Musa ini berusaha untuk membela seorang Bani Israel ya, karena Nabi Musa ini lahir di kota Mesir bagian Bani Israel ya. Nah, si Raja Fir'aun kan sangat tidak suka ya, sangat membenci kaum dari Bani Israel ya. Nah, Musa ini berusaha membela seorang Bani Israel yang berkelahi dengan seorang pengikut Fir'aun ya. Nah, lalu Musa ini menikah dengan Safura putri Nabi Syuaib ya. Jadi Musa ini itu menikah dengan putri dari Nabi Syuaib yang bernama Safura putri ya. Safura putri Nabi Syuaib ya. Nah, Musa ini itu mendapat perintah pertama ya dari Allah ya. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa Nabi Musa ini setelah menginjak dewasa, Nabi ini beriman kepada
Allah ya. Lalu dia ini berakhlak baik kepada siapapun ya. Jadi Musa ini mendapat perintah pertama ya, perintah pertama dari Allah ya di Bukit Tursina ya. Jadi perintah pertama dari Allah itu di Bukit Tursina ya. Nah, kisah Nabi Musa ini ada di Al-Qur'an surat Taha ayat 13. Silakan kalian buka surat Taha ayat 13 ya. Di sana sudah menjelaskan tentang kisah dari Nabi Musa ya. Nah, beliau ini itu diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun ya. Jadi si Nabi Musa ini diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun ya. Lalu berangkatlah Musa ke Mesir ya. Lalu Nabi Musa ini itu berangkat lagi ke Mesir ya. Dari yang dia meninggalkan kota kelahirannya, lalu dia kembali lagi ke kota Mesir ya, karena untuk berdakwah ya. Nah, beliau ini itu diberi mukjizat oleh Allah ya. Nah, siapa yang tahu apakah mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang telah diberikan Allah? Siapa yang tahu? Iya. Nah, mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu berupa tongkat ya. Jadi berupa tongkat itu bukan sembarang tongkat ya anak-anak ya. Tongkat itu adalah tongkat ajaib ya, tongkat yang hebat ya. Nah, tongkat itu pemberian dari Nabi Syuaib alaihissalam ya. Jadi tongkat itu pemberian dari Nabi Syuaib ya, ayahnya dari Syafura ya, istri dari Nabi Musa ya, anaknya dari Nabi Syuaib. Nah, tongkat itu berguna ketika melawan ahli sihir Fir'aun. Jadi tongkat itu yang diberi oleh Nabi Syuaib itu sangat berguna ya ketika melawan ahli sihir Fir'aun ya. Nah, atas izin Allah ya, tongkat itu berubah menjadi ular besar ya. Jadi atas izin dari Allah, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar ya. Nah, lalu ular itu mengalahkan ular tukang sihir ya. Jadi ular besar itu mengalahkan ular tukang ahli sihir tadi, yang si Fir'aun tadi ya anak-anak ya. Nah, tongkat itu juga bisa membelah laut menjadi daratan ya. Jadi saat tongkat itu ya digunakan oleh Nabi Musa ya di sungai, tongkat itu bisa membelah laut itu menjadi daratan ya. Nah, Musa itu juga mendapat mukjizat lain ya. Selain tongkat itu, Nabi Musa juga mendapat mukjizat lain ya anak-anak ya. Apa sih mukjizat lainnya? Mukjizatnya itu mengepit kedua tangannya ya ke ketiak dan dikeluarkan kembali. Nah, tangannya itu menjadi putih bercahaya ya. Jadi ketika Nabi Musa itu mengepit kedua tangannya di ketiak ya, lalu saat dikeluarkan kembali tangannya itu menjadi putih bercahaya ya anak-anak ya. Musa itu juga diberi kitab suci oleh Allah ya. Nah, apa sih kitab suci yang diberi Allah itu? Kitab sucinya itu bernama Taurat ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini ada dua mukjizat yang sudah diberikan Allah kepada Nabi Musa ya. Yang pertama, Nabi Musa ini diberi tongkat ya. Tongkat ini tongkat itu pemberian dari Nabi Syuaib ya. Nah, tongkat itu bisa membelah laut itu menjadi daratan ya. Lalu juga atas izin Allah tongkat itu juga bisa berubah menjadi ular besar ya. Lalu mukjizat kedua, saat Nabi Musa itu mengepit kedua tangannya di ketiak ya, jika dikeluarkannya kembali tangannya itu menjadi putih bercahaya ya.
Dan Nabi Musa ini juga diberi kitab suci oleh Allah ya. Kitab sucinya itu bernama Taurat ya. Nah, mungkin ini saja untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Silakan kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu Indah tentang kehebatan Nabi Musa ya. Nah, tugas kalian untuk hari ini silakan kalian baca yang bagian B-nya ya. Dari halaman 90 sampai dengan halaman 91. Nanti Ibu Indah akan menjelaskan kembali ya. Karena kita tinggal sedikit lagi pelajarannya, jadi mungkin kita akan ngerem sedikit ya pelajarannya ya. Untuk pelajaran SKI hari ini mungkin ini saja anak-anak ya. Ibu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.